Oke, selamat pagi Pak Eko dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Iya Pak, malu narsis kalau nongol di Zoom. Bu Vinda Ya, tinggal di mana, Bu? di Pamulang, Tangerang Di Selatan. Pamulang ya. Ini Ya, satu angkatan semua ya, angkatan 90 Bu ya. ya angkatan. Jadi kita sudah nggak terasa sudah 7 bulan Pak. 7 Dari bulan sejak ya. November, iya. Ya. Dengan siapa saja, Bu? Ya akan tampil. Kebetulan tadinya 5 orang, tapi yang satu cancel karena ikut eh, gerak jalan katanya Pak sudah sehat. Padahal beliau dulu jalan aja susah gitu. Sekarang ikut lomba gerak jalan namanya Pak Mas Duki. Luar biasa. Iya, istrinya WA aku Bu Vinda minta maaf, saya katanya gerak jalan sama Bapak di kotanya. Ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tadinya 5 orang, jadi sekarang 4 orang. Saya, Bu Risna, Pak Nur, sama Pak Samio gitu. Yang lain ada acara semua Pak. Jadi udah ada halal bihalal gitu ya. Terus ada acara pokoknya. Jadi ya udahlah yang ada aja aku bilang. Tapi nanti sore ada Pak Wijaya gitu Pak. Oh iya, iya, iya. Uh-uh. Sambil menunggu Pak Nur. Saya menunggu Iya. Pak Nur ya. Ini kan belum tampil nih. Oh, sudah. Pak Samyo belum di tempat, Pak. Pak Samyo ya. Ya nggak apa. Oh Ya, ya. ada saja dulu. Pak Bu Risna tinggal di mana, Bu? Bu Risna. Bu Rina. Bu Rina namanya atau Pak Nul, Pak? Ya, Noel. Ya, oh Pak Noel ya. Iya. Pak Noel tinggal di mana, Pak? Saya di Romangun, Jakarta Timur. Oh, Jakarta juga. Iya. Oke, baik. Pak Nah, Samyo. Ini Pak Samyo baru nongol. Pak Samyo, mohon maaf, tinggalnya di mana, Pak? Suaranya, Pak. Suaranya, Pak. Mic-nya Pak Susamyo. Pak Samyo, mic-nya buka dulu. Mic-nya ya. Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Samyo. Pak Samyo, Iya, tinggal Pak. di mana, Pak? Tinggalnya? Saya tinggal di Pejaten Barat, Oh, Mas Jakarta juga. Pasar Minggu, Pak. Tapi saat ini saya sedang di rumah anak saya, Pak, si Tebet. Oh, di Tebet. Iya. Ya, Iya. Pak. Terima kasih Iya. banyak. Bapak Ibu, terima kasih banyak hadir di hari ini, di pagi ini. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa dalam sebuah pelatihan seperti yang kita lakukan, orang selalu menuntut hasil dan apa sih yang diberikan, apakah benar pelatihan ini. Kita selama ini juga pasti Bapak Ibu pada saat pertama kali juga akan sama, tuntutannya sama. Bohong besar tuh Eko tuh, dengan segala teorinya, nggak mungkin, ya kan? Dalam beberapa air yang lalu itu saya sampaikan biasanya perorangan dengan tujuan bahwa ini teori-teori ini sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tetapi nampaknya ada juga yang menuntut paling dari 100 jadi 100% saja, hanya 1 orang saja. Oh ternyata banyak. Nah ini Bapak Ibu sudah berani menampilkan bahwa dalam satu kelompok bisa banyak orang yang dia sembuh. Itu pun kadang-kadang kalau andai kata kita minta tidak bersedia untuk bicara, sudah sulit juga ya. Tapi ini Bapak Ibu sudah mau bicara, sangat membantu kami, Bu. Sekali lagi Bapak Ibu secara tidak langsung ikut membantu mencerahkan teman-teman yang saat ini sedang berharap bahwa terjadi sesuatu perbaikan dalam tubuhnya dan kesembuhan. Ini sungguh memotivasi karena banyak masyarakat kita yang masih buta informasi dan buta wawasan. Justru melalui Bapak Ibu semua ada tanggung jawab bersama, yaitu membantu mereka agar mereka
punya wawasan bahwa sembuh tanpa obat dari diabetes itu sangat dimungkinkan. Nah, ini Bu Vinda ketuanya nih ceritanya. Iya, Pak. Tolong kami dimotivasi, diberikan gambaran bagaimana ini dimulai, kenapa, dan apa alasannya percaya, dan kemudian sekarang mendapatkan hasil yang bagus. Langsung gerombolan lagi. Iya. Silakan Bu Vinda. Iya, terima kasih Pak Eko. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan saya Vinda Oktavianti. Saya daftar di MOBI itu bulan November 2021. Berarti sudah 7 bulan ya di MOBI. Dan terima kasih juga sebelumnya saya untuk Pak Eko, Pak Warsono, Ibu Niken, Ibu Mary yang sudah meluluskan saya join di MOBI, terus Ibu Yuli, Mas Freddy, dan semua admin MOBI. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kena diabetes ceritanya 4 tahun yang lalu, tahun 2019. Ya, pertama saya GD-nya 350. Jadi pertamanya mungkin saya tidak terasa punya diabetes. Jadi tangan saya itu seperti kesemutan, terus kaki kebas kesemutan gitu. Jadi saya periksa ke dokter, ternyata GD saya 350. Wah, kaget saya. Nah, sejak itu saya dikasih obat sama dokter, 2 obat ya, pagi sama malam gitu. Tapi setelah makan obat tetap aja GD saya paling di bawah 180 tuh udah bagus banget gitu ya. Kadang 200, pokoknya 180, 160 gitu, seperti itu. Nah, meskipun makan obat, tapi efek diabetes tetap saya dapat gitu, ibu-ibu. Kaki saya yang ujung-ujungnya suka sakit kayak ditarik-tarik. Nah, kalau udah ada efek itu, mungkin waktu itu hari itu saya makannya kebanyakan apa gimana ya, saya belum ngerti tentang pola makan baru gitu ya. Jadi kadang kalau kaki saya sakit itu saya suka nangis, sakit banget sampai tidak bisa tidur. Terus kebas ya, terus kesemutan pasti, terus kebas. Nah, pernah ya saking kebasnya, jadi saya kan suka antar jemput anak-anak sekolah. Nah, kaki itu kayak tidak napek ke rem gitu loh, di mobil tuh, ke rem sama ke apa namanya? Gas. Ya gas gitu. Jadi nggak kerasa, makanya saya melipir, terus telepon suami, akhirnya suami yang jemput gitu, saking seperti itu. Terus kalau misalkan saya pergi jauh, misalkan ada acara gitu ya, yang membutuhkan perjalanan agak jauh misalkan, tapi jauh juga Jabotabek misalkan, setelah nyampe rumah kaki saya kayak bengkak gitu, jadi kayak ngegedein, nggak kerasa gitu, seperti itu. Terus tangan-tangan itu tetap kesemutan gitu. Pokoknya saya kalau udah sakit semua saya nangis, ada suami tinggal ya udah sabar, cuma begitu aja. Jadi akhirnya alhamdulillah tetangga saya ngajakin MOBI. Awalnya saya masa sih gitu, karena kan dokter bilang ke saya ya udah Ibu Vinda terima penyakit diabetes ini, jadikan teman aja karena akan mendampingi ibu seumur hidup, katanya gitu. Wah, penyakit kok teman, saya bilang seperti itu. Ya, jadi akhirnya saya coba baca-baca. Jadi kan saya ini tipe yang harus baca berulang-ulang gitu, Pak. Jadi kalau ada voice note Pak Eko, saya baca, saya tulis gitu ya. Jadi saya kadang kalau misalkan nanya terus-menerus ke mentor, takut, ini blow on banget sih, nah pikiran saya begitu. Kalau nanya-nanya terus, padahal kan saya Bu Vinda baru saya kenal, gitu. Ya, Bu Vinda saya kenal jadi notulen yang bagus sekali. Oh, iya. Karena saya Semua senang nulis apa ya. yang diomongin, tak tulis buat diri sendiri sebenarnya, Pak. Iya. Gitu. Nah, akhirnya saya, ternyata diabetes itu bukan penyakit keturunan, meskipun papa saya diabetes. Ternyata diabetes itu emang pola makan yang diturunkan oleh keluarga gitu ya. Jadi ya seperti itu yang saya petik. Diabetes itu yang intinya tuh diabetes itu bisa sembuh. Wah, udah langsung saya bilang ke suami, pokoknya diabetes itu bukan teman aku lagi. Kata dokter kan jadi teman seumur hidup, kita harus diterima gitu ya. Nah, akhirnya saya mulai tuh, Pak. Awal-awal ya tanpa obat jadi 150 pelan-pelan ya, tanpa obat, lepas obat semua 130 terus 20. Nah, akhirnya setelah 10 join MOBI, daftar MOBI ini bisa 2 digit, Pak, bisa 2 digit. Terus sakit-sakit yang bikin saya nangis di kaki itu hilang.
gitu. Terus kesemutan hilang, tangan-tangan udah hilang. Kesemutan di tangan hilang gitu ya. Saking semangat ini Pak sharing. Nah, terus saya juga ada di paha itu Pak, jadi kayak noda-noda yang besar-besar segini tuh. Jadi paha saya di apa namanya, ada noda-noda gitu, segede gini Pak, gede-gede. Nah, itu juga efek dari diabetes ternyata. Nah, setelah 10 hari itu semua hilang. Ya, jadi saya luar biasa gitu ya, efeknya baru 10 hari aja udah kayak gini. Dan tensi saya normal Pak. Biasanya saya kalau biasanya saya kalau nggak makan obat tensi, jantung tuh kayak deg-degan tuh, badan nggak enak. Nah, sampai sekarang saya udah enak aja, jadi tensi 120/90, kadang 110, jadi tidak 150 lagi kalau nggak makan obat 150. Dulu kan 120 tuh harus makan obat, sekarang lepas gitu. Pokoknya saya merasa kesembuhan gitu di Mobi ini, meskipun mungkin belum maksimal karena kebasnya masih ada sedikit. Nah, kata Pak Partono kan kebas itu katanya butuh waktu yang setahun, agak lama gitu. Ya udah saya nikmatin aja gitu untuk per hari ini gitu ya. Terus untuk Mobi ini saya perlu penyesuaian sebelum sembuh ya Pak ya, dengan menu PMB yang sama sekali tidak boleh karbo sama sekali nih. Dulu kan saya tidak makan nasi bisa. Nah, ternyata di Mobi ini sayuran gitu ya, buah-buahan yang saya suka, kue-kue gitu kan nggak bisa. Awalnya saya kayak hamil Pak, mual gitu, muntah gitu, itu 10 hari pertama gitu. Saya lawan aja karena emang kalau misalkan kita pengen sembuh ya Pak, harus ada niat yang tinggi gitu dari dalam tubuh kita. Jadi aku tuh niatnya, aku bosan gitu makan obat tiap hari, 3 obat apa 4 obat tiap hari gitu. Nah, itu yang jadi motivasi aku untuk tetap bertahan di Mobi. Padahal aku udah kelayangan gitu Pak, udah mual, aku tahan aja. Karena aku terinspirasi dengan teman-teman di Mobi, Bapak Ibu di Mobi yang sembuh gitu. Kalau misalkan mereka bisa sembuh, kenapa aku enggak gitu. Pasti mereka juga mengalami sama sepertiku gitu ya. Pasti mereka awal-awal juga penyesuaian pola makan baru, IF gitu. Kalau misalnya mereka bisa, kenapa aku enggak. Dan karena aku tuh nggak mau makan PMB lama-lama ya Pak ya. Jadi aku tuh mendisiplinkan diri sendiri gitu. Pokoknya nggak boleh makan buka puasa sebelum 2 digit gitu. Jadi meskipun aku udah lemes Pak, aku cek lagi, intip lagi GD-ku, belum 2 digit, aku diem aja. Ya, tapi dengan tips itu jadi bisa 2 digit terus itu dari 10 pertama itu sampai ke 4 bulan, 3 bulan. Akhirnya bulan Februari memberanikan diri untuk tes kurva V terbalik gitu, karena kan sudah lebih dari 100 hari gitu kan. Tapi waktu itu tesnya hanya sayur, buah, dan protein. Nah, Pak Warsono juga konsultasi sama Pak Warsono, dia bilang Bu Finda harus pakai nasi sama mie. Nah, akhirnya saya benar-benar tes kurva V terbalik bulan Maret ya, dari Maret, 4 Maret berturut-turut, 4 Maret, bulan Maret sampai tanggal 12, dan alhamdulillah berhasil ya Pak Warsono. Jadi saya suka gangguin Pak Warsono, suka gangguin Bu Niken gitu. Karena saya juga baru di sini, orang yang baru terus jadi ketua, jadi kadang pertanyaan peserta-peserta saya bingung, jadi saya suka konsultasi dengan Pak Warsono gitu ya. Terus alhamdulillah sekarang sudah kurva V terbalik, menu makannya sudah balik ke yang normal, tapi saya ini bebas makan apa aja, tapi tidak boleh banyak-banyak gitu. Bebas makan tapi terbatas gitu ya. Udah bisa menikmati banget Bu ya. Lebaran kemarin. Udah bisa ada bubur lewat, beli bubur gitu. Tadinya saya nggak berani. Mau beli bubur aja deg-degan itu. Deg-degan, iya, makan mie ayam juga deg-degan Pak. Nah, udahnya cenut-cenut, sakit-sakit dulu seperti itu. Apalagi kalau makan bubur tuh, kaki kayak ditarik-tarikin, nangis gitu. Sekarang udah enggak, tapi saya tetap dikontrol Pak. Jadi makan karbonya, karbo yang berat-berat kayak bubur, mie sama nasi itu
paling saya 2 minggu sekali gitu kalau ada acara keluar. Jadi saya tidak mau balik lagi ke sakit karena kan harus dijaga gitu ya Pak. Saya karbonya 20 sampai 40 sih Pak. Jadi 40-nya kan ngambil dari buah gitu, itu aja. Jadi saya sudah nyaman dengan keadaan sekarang, makan protein, sayur, dan buah gitu. Kalau misalkan nasi, mie ya kadang-kadang aja. Jadi normal, cek darah maksimal 199. Ya, saya udah seneng gitu. Alhamdulillah. Iya, perjuangan saya meskipun penuh dengan perjuangan ya alhamdulillah kata Pak Warsono kan sesuai dengan perjuangan hasil yang kita capai. Menurut saya begitu dan saya ingatkan mungkin pesan buat Bapak Ibu yang sekarang mungkin lagi berjuang ke kurva V terbalik ya Pak Bu, jangan pernah cheating, itu yang pesan saya karena kita nggak mau makan PMB seterusnya kan, pengen istilahnya tergoda, istilahnya kalau Lebaran juga pengen makan selain PMB gitu. Jadi selama 3 bulan atau 4 bulan itu dijaga, jangan sampai cheating. Anggap aja itu istilahnya kita lagi berobat gitu ya, lagi berobat. Nah kalau misalkan 4 bulan di tes kurva terbalik itu hasilnya pasti sudah bagus gitu. Itu sih pengalaman saya dan peserta online 90. Gitu sih Pak. Oh iya, terima kasih Sehat banyak. itu pasti ya Pak, sehat itu pasti, tinggal waktunya aja yang beda-beda gitu sih Pak. Yes. Maaf Pak Eko, sebetulnya saya berhipotesa 80-20 itu diskusi panjang sama beliau ini Pak. Karena beliau ini kalau nanya, wah detail sekali Pak. Saya tuh sempat pernah aku pas di luar, kalau gini baper. Makanya saya sampaikan ke Pak Eko, Bu Finda itu kalau tak minta untuk testimoni besok Pak. Alhamdulillah hari ini. Sulit banget ya. Iya Pak. Saya mendapatkan hipotesa 80-20 memang dengan pengalaman saya, kemudian banyak diskusi dengan beliau, saya bilang sama beliau, Bu, coba kalau nanti udah CV terbalik. Alhamdulillah kalau Kak keliru waktu itu di akhir Januari, aku berhenti di tepi jalan Pak Bu Finda sampai ini Bapak gimana? Aku di luar nih baru nganter cucu. Itu agak lumayan panjang dan alhamdulillah Bu Finda ini menjadi menjadi motivator buat teman-teman Pak. Setelah itu karena Bu Finda sangat rajin untuk mencatat semua selama tanya jawab itu semua dicatat dan Bu Finda juga memfasilitasi waktu pertemuan Zoom dulu. Aku ingat beliau ini di luar 39 sama 4567 tapi beliau yang menyediakan Zoom itu. Terima kasih Bu Finda. Ya intinya gini memang seperti Ibu Finda menjadi menginspirasi saya bagaimana kita mengolah itu. Dan terima kasih Bu Finda hari ini bisa bersama teman-teman. Maaf Pak Eko. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Warsono, Bu Finda. Nah saya ingin beralih ke kelompok yang sama, Pak Noel nih. Nanti Bu Rina dan Pak Samyo mohon sabar. Pak Noel, saya pengen dengar cerita Bapak. Apa yang terjadi semenjak awal, kapan mengetahui dan tersadar bahwa kita kena diabetes, apa yang membuat Bapak merasa harus menghubungi kami, dan bagaimana yang terjadi? Silakan. Ya, terima kasih nih Pak Eko, Bu Finda, dan teman-teman Pak Samyo yang kasih semangat banyak hal. Dan saya rasa saya dulu gemuk banget. Lebih dari 100 kilogram. Tinggi 180 sih katanya tinggi, tapi gemuk sekali. Terus sukanya makan, Pak. Sukanya makan. Jadi kalau ada tamu, saya kerja swasta, terus ada tamu, diajak nanti ini, entertain, makan, keluar. Itu makin berisi aja badan ini. Nah, sampai tahun sekitar 2016 lah. Saya merasa badannya gemuk gitu. Jadi saya tes medical check up. Nah, medical check up hasilnya semua jelek. Pertama, fatty liver. Karena gemuk, kurusin berat badan itu berulang-ulang dikasih masukan sama dokter. Gula darah itu yang membuat saya terlena. Jadi gula darah saya sekitar 150-an.
Jadi saya rasa saya nggak tinggi-tinggi amat lah, 150-an. Terus kolesterol juga terlena saya 200, tapi 200 lebih dikit. Lalu asam urat saya nggak ada masalah. Jadi saya jalan, saya fit, saya bisa olahraga tuh enak aja lah. Tapi akhirnya saya harus makan obat, terpaksa tiap hari makan obat. Dan itu tidak menyenangkan. Makan obat itu ada obat diabetes, ada obat darah tinggi, ada obat fatty liver. Jadi suruh olahraga juga nggak efek tuh. Saya tetap aja 100 dan tambah terus 100 lebih gitu. Sampai terakhir tuh saya merasa bahwa pas tahun 2018-2019 gitu, saya kena menyong sebelah itu, apa ini namanya? Saraf kena Bellevasi. Nah itu kaget saya kira saya stroke. Jadi saya coba segala macam hal, terus akhirnya mulai normal. Ini juga belum normal sekali. Terus sampai akhirnya pada saat saya 2021, saya di grup keluarga itu ada yang bagikan link Mobi. Saya kira, kan saya selama perjalanan hidup saya lihat nih gimana diabetes bisa sembuh. Nggak mungkin bisa sembuh. Mama saya diabetes, papa saya darah tinggi. Jadi kombinasi saya rasa, wah nih suatu saat nanti saya pasti kena diabetes atau kena darah tinggi. Dan benar kan? Benar saja sekitar 2016-an saya ketemu dan mulai terasa. Jadi terlenanya saya bilang mungkin saya nggak sampai gula darah 200-an lebih atau seperti yang saya dengar dari teman-teman semua ada yang sampai 300, 400 gitu. Saya nggak. Cuman saya rasa saya nggak baik gitu kalau begini terus gitu. Minum obat itu menurut saya racun. Saya tuh nggak senang sebenarnya minum obat. Jadi tiap hari saya minum obat tuh dengan tertekan. Terus juga kerjaan saya banyak sekali. Jadi kalau disebut kerjaan yang banyak tuh seharian saya tuh pasti pergi pagi. Jam 6 saya pagi udah pergi ngantor. Namanya swasta kerja ngantor gitu. Pulang pasti di atas jam 9. Itu full. Ada bertengkar, ada dispute, ada konflik. Setiap kali begitu makan. Jadi kalau hiburannya udah ada konflik makan. Jadi kayak hiburan gitu. Jadinya terus sementara saya kalau pagi tuh minum obat pasti tersiksa gitu. Kenapa saya harus minum obat? Kenapa jadi harus minum obat macam-macam ini gitu? Entahlah apalah. Terus setiap tahun saya check up, dimarahin lagi sama dokter. Bapak tambah gemuk gitu. Setiap kali, setiap tahun. Jadi bertahun-tahun seperti itu. Dan ya saya rasa pas saya mulai juga saya ragu sebenarnya. Sejujurnya saya ragu. Cuman karena saya begitu tertekan dengan minum obat, saya rasa saya nggak punya penyakit itu harusnya nggak ada gitu. Dan saya coba. Saya pertama kali join itu dengan filter Bu Mary, Bu Yuli. Beruntunglah saya masih bisa dimasukin dalam grup meskipun bukan gula darah yang tinggi kalau menurut saya. Tapi gula darah itu penyakit yang mengesalkan karena bisa membahayakan gitu. Karena beberapa kali orang tua dioperasi langsung gula darahnya 300-400. Saya sendiri yang ngobatin mama saya pas dioperasi. Karena penyembuhan itu ada luka bolong gitu, saya yang sendiri yang ngobatin. Saya sendiri yang merawat setelah operasi, pasca operasi. Adik saya wanita, suruh obatin, suruh sembuhin, suruh perawatan, malah dia mau pingsan. Ya udah terpaksa saya tiap pagi tuh. Saya datang jam 5, kalau dioperasi saya semprot sama NaCl, saya bersihin luka-luka di dalamnya sampai akhir sembuh itu sekian bulan. Dan saya rasa itu penyebabnya dari diabetes. Saya nggak mau seperti itu. Karena saya nggak mau seperti itu, ya Pak. Kalau saya boleh tahu Pak, Bapak mengalami keraguan, ini nggak mungkin, ini tanpa obat, tanpa ramuan, tanpa pasti Bu Vinda, Pak Samyo, Bu Rina, Pak Noel sendiri nggak mungkin, ini nggak mungkin, aneh banget. Saya belum pernah dengar, biasanya begitu Pak. Nah saya pengen dengar alasan Bapak, penjelasan Bapak. Kenapa menerima hal yang tidak mungkin?
Karena kalau saya baca selalu bilang pankreas itu nggak bisa sembuh, pankreas nggak bisa sembuh. Tapi ternyata dari keraguan saya coba masuk dan berhasil masuk. Ya syukurlah, bersyukur saya masih boleh masuk dalam grup. Karena begitu saya obat, jadi saya mau nggak mau harus dengerin. Tiap hari saya dengerin Pak Eko keluarin ada berapa suara saya dengerin. Katanya suruh ulang, saya ulang. Suruh dengerin, saya dengerin. Suruh ulang, saya ulang. Meskipun saya nggak pinter-pinter, Pak Eko, saya ngaku deh. Saya nggak pinter-pinter. Jadi kalau dites, mungkin dari Pak Eko selalu ngomong, saya ketemu peserta tes begini, begini. Wah, saya mungkin kalah deh. Kalau kayak gitu, nggak pinter-pinter. Cuman saya meyakinkan diri saya. Kalau saya nggak pernah coba, saya nggak pernah tahu. Jadi saya selalu meyakinkan diri saya. Dan satu lagi, saya tuh nggak seneng tes darah sebenarnya. Karena kalau tes darah itu buat saya sakit gitu. Apalagi tiap hari tes darah itu menyiksa. Jadi program Pak Eko buat saya menyiksa gitu. Cuman saya syukuri karena kalau kata pada saat voice note di bawah 150 langsung berhenti obat. Wah, saya 150 dikit saya berhenti aja obat. Karena saya kan sebel ya minum obat. Jadi saya berhentiin aja semua obat itu. Tapi ya tentunya dengan disiplin. Karena saya tahu ini kan kalau berhenti obat bisa bahaya, bisa lompat, bisa lonjak gitu ya. Kalau berhenti obat, wah, saya benar-benar harus jaga diri. Jadi saya PMB, saya penuhi itu. Hari-hari pertama, ya karena saya suka makan, sebenarnya saya suka makan, saya suka sayur, saya suka buah. Dan saya nggak bisa tiap hari kalau makan, nggak pakai nasi nggak apa-apa, tapi saya suka sekali mie. Jadi kalau makan mie itu mau bawa mangkok, nggak akan kelar itu, harus 2 mangkok. Kalau 1 pasti udah dimarahin istri saya. Terus nggak boleh nambah, saya nambah pasti 2 mangkok gitu. Nah itu saya stop, nah itu beban juga. Tapi karena saya harus disiplin, saya rasa ini semua dimulai dari diri saya sendiri, meskipun banyak motivator yang bagus, arahan Pak Eko yang luar biasa, Bu Finda yang aktif, tapi emang harus dimulai diri sendiri. Saya akhirnya mulai di November juga masuk, saya masih gimana ya, saya orang yang senang makan, jadi kalau pagi saya makan sarapan besar, nasi uduk sama ikan 2 sama telur 2 gitu. Itu makan besar. Pagi aja udah makan besar, bukan sarapan, makan kecil. Jam 11 saya udah lapar. Gimana caranya saya bisa ikutin IF? Akhirnya saya nekat, saya coba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di grup tuh begitu hebat, begitu semangat. Saya liatin begitu semangat, mulai. Jadi begitu seminggu mulai, ada yang udah mulai dengan ya mulai. Saya masih PMB, masih ragu, coba dulu gimana caranya saya bertahan. Akhirnya saya coba suatu saat sebelum akhir di minggu ketiga November saya baru mulai. Minggu ketiga November baru mulai. Saya beranikan diri mulai dengan IF yang seadanya 16 jam. Jadi saya makan jam 12 siang, benar-benar PMB, dan saya yakini bahwa kalau tanpa karbo, jarang lebih susah lapar. Dan saya akhiri di jam 6. Saya coba itu terus, akhirnya bisa. Nah, di bulan Desember, saya mulai makan 1 kali. IF-nya cukup sekali, tapi akhirnya karena ada agar-agar, saya nggak bisa makan. Akhirnya jam 3, saya makan agar-agar di kantor. Biar nggak sembelit, karena saya pernah ngalamin tuh sembelit. Waduh, kalau udah sembelit tersiksa sekali, saya bisa sejam 2 jam di toilet nggak bisa apa-apa, cuman karena sakit gitu, nggak mau keluar kotorannya gitu, maaf, sakit sekali. Saya selama ini mungkin ada 3 kali sembelit. Saya rasa itu yang membuat saya harus tertib dengan agar-agar, dengan rumput laut, dengan kerupuk kulit. Itu saya jabanin semua. Tapi terakhir saya menyerah sama kerupuk kulit karena takut lagi hal yang lain, karena kan kerupuk kulit beli gitu kan. Nah, kalau agar-agar sama rumput laut saya meskipun beli tapi udah ada plain, udah buat sendiri agar-agar, tambahan apa-apa. Terus juga saya gula darahnya juga nggak dahsyat-dahsyat amat, saya merasa minder gitu sebenarnya. Kalau lihat Pak Samyo itu dahsyat, saya dengar sampai 70, bahkan ada yang 60. Wah, di bulan keberapa ya? Pokoknya bulan awal-awal tahun 2022. Terus Bu Finda coba Februari, wah saya masih 90-an aja geraknya. Selalu di bawah 100 sih. Cuman 90, kadang-kadang 80. Dan saya sadari bahwa kerjaan saya begitu banyak, mungkin itu membuat
gula darah saya susah turun di bawah 60. Akhirnya saya lihat semangat sekali semua bapak ibu. Aduh, pada lulus semua, udah pada lulus. Tapi saya masih PMB, saya masih IF sekali, makan besar sekali, terus agar-agar ya udah saya ulangin aja terus. Saya jalanin aja terus, saya kencangkan saya buat pikiran saya lebih disiplin sampai suatu saat, belum lama sih sebenarnya, saya tuh benar-benar termotivasi sama Pak Wijaya terakhir. Mungkin Pak Wijaya tidak ada di grup di Zoom kali ini, tapi dia itu coba lagi 60, 80, ada coba filter balik, gagal, gagal, berhasil, akhirnya berhasil. Saya mikir itu hari Jumat, saya habis stres berat tuh hari Jumat, tapi udah gitu saya masih PMB, saya spontan aja saya coba. Saya spontan coba, benar-benar spontan coba hari Jumat. Mei tanggal berapa ya? Minggu lalu yang pas libur panjang itu, tanggal 13 Mei, saya baru coba. Jadi saya sebenarnya benar-benar baru lolos. Menurut saya sih masih banyak yang mesti saya pelajari. Ternyata hari pertama lancar, bisa. Pertama, saya konsultasi dulu, saya dilempar, saya kasih di grup gitu foto, sama saya nggak ada foto menu makanan, cuman saya tahu bahwa saya makan banyak daging, tapi lalu karbonya apa? Saya pikir, wah saya nggak berani di karbo yang macam-macam. Saya coba di depan mata lagi makan ada mac and cheese. Mac and cheese tuh kayak makaroni yang pakai keju, pakai susu. Oh, iya. Saya ambil aja, saya nekat itu. Karena spontan saya nekat, karena tiap sebelum makan kan saya pasti tes, bagus nih, 80 kalau nggak salah, 80-an deh. Saya nekat aja, saya ambil aja, saya sendok, 3 sendok gitu. Nggak berani banyak-banyak. 3 sendoknya juga ragu, nggak berani muncul-muncul. Tapi setidaknya udah coba, tes kebalik, itu berhasil. Nah itu pertama kali, terus saya rasa, waduh, Jumat berhasil nih. Karena spontan ya, saya terusin aja Sabtu, Minggu. Nah, hari Minggu, kebetulan hari Senin saya pikir libur. Udah tuh, panjangin 4 hari. Tapi ternyata saya ketemu kesulitan di hari Minggu. Hari kedua tuh saya coba dengan kentang. Jadi sayur, kentang tuh saya makan. Hari pertama juga saya lupa ada saya makan sayur bayam yang kole itu, kole goreng yang nggak berapa kole gitu saya makan. Hari kedua saya makan kentang karbonya sama sayur-sayuran. Ada roti garlic saya makan. Ternyata lolos juga. Di GD ketiga masih di bawah 90 selalu. Hari ketiga saya pede. Ternyata saya kesulitan. Setelah GD kedua, meskipun nggak terlalu tinggi, kata Bu Finda, saya pertama kali itu makan pakai kentang tapi sebutnya kroket gitu. Jadi saya makan kroket lumayan banyak. Nah, kesulitan tuh karena ternyata habis itu saya ada urusan ke provider telepon. Saya ada masalah dengan provider telepon. Saya tunggu di mall. Nah, ternyata saya kurang minum. Jadi saya berasa pusing. Nah, karena berasa pusing, saya tes sebelum GD4. Jadi antara GD3 GD4. Wah, ternyata tinggi, nggak turun. Lebih tinggi dari GD2. Akhirnya saya minum air yang banyak. Minum air putih. Menenangkan pikiran tujuannya. Menenangkan pikiran sambil jalan, sambil nunggu di mall. Karena nunggu antri. Akhirnya GD keempat lolos. Syukurlah. Saya masih bersyukur lolos. Tapi tipis. Di bawah 198. Nah, itu kesulitan yang pada saat saya terbalik. Terus pas keempat ternyata lebih lancar. Karena saya berani coba dengan karbo yang ekstrim menurut saya, nasi. Jadi saya ambil nasi berapa sendok ya? 5 sendok. 1 porsi lumayan, tapi nggak sebanding kalau zaman dulu. Saya makan, ternyata lolos. Jadi keempat lebih lancar. Tapi saya nggak bersenang hati sih dengan itu. Saya senang bahwa katanya sih lolos terbalik. Tapi setidaknya itu buat saya, pakai saya sudah membaik. Saya masih terusin PMB, tapi versi saya nggak terlalu murni versi Pak Eko. Jadi saya makan bumbu. Ya, saya lupa cerita sebelum tes terbalik, saya udah coba beberapa bumbu. Karena di bulan, kan saya coba di Mei. Mulai bulan April deh, saya coba dengan bumbu sedikit. Bumbu sedikit tuh maksudnya tanpa kecap sih, cuman garam udah lebih berani, ada ladanya, tapi nggak terlalu banyak bumbu. Saya rasa mulai nyesuai itu udah bisa masuk di bawah 100 lah. Kadang-kadang 80, the best-nya saya sekitar 70.
gemuk lah, 70 gemuk. Jadi GD nggak pernah sampai di bawah 70 kalau saya. Dan banyakan sih 80-90. Jadi saya coba filter baliknya spontan. Sampai sekarang saya masih belum berani seperti Bu Finda. Makan bubur saya belum berani dalam normality saya. Saya belum berani makan ini. Cuman saya enjoy aja. Saya coba sedikit-sedikit lah bumbu ini. Saya berprinsip bahwa pelajarannya Pak Eko tuh luar biasa ya, bukan bagus lagi tapi luar biasa. Jadi emang kita harus pelajari tubuh kita sendiri. Jadi saya pelajari tubuh saya. Jadi kalau saya makan ini, saya gimana? Saya makan ini, kayak gimana? Jadi ya saya pelajari ya, saya ambil santai aja. Saya nggak makan nasi nggak apa-apa. Saya nggak makan mie yang saya sukai dulu nggak apa-apa. Saya nggak makan kentang goreng yang saya benar-benar sukai dulu nggak apa-apa. Udah yang penting saya enjoy aja. Garam juga saya udah coba dengan bukan garam krosok. Ya, saya coba. Kadang-kadang saya balik lagi garam krosok. Jadi, ya saya dalam proses belajar sih selama ini. Jadi, sampai sekarang juga saya dibilang subuh, saya belum berani bilang. Tapi lulus kurva V, boleh lah dibilang saya lolos. Tapi buat saya ya, saya harus tetap disiplin gitu. Tetap mencoba memahami diri saya. Sekarang berat berapa? Nah, itu. Berat tuh luar biasa. Saya turun 27 kilo. 27 kilo? Terakhir sampai 79. Apa tanggapan ya sekitar? Semua setiap kali sekitar bilang, waduh Bapak tuh, ya saya bilang saya emang saya nggak mau ribut, saya nggak mau terangin gimana karena saya orangnya malas debat gitu ya. Jadi saya ikut program terakhir ya saya makan sekali, saya makan daging aja. Lihat saya makan daging kalau di kantor saya ngangetin di microwave gitu biar hangat. Ini saya makannya ini aja sekali sehari ya udah gitu. Terus ada teman saya pada saat saya mulai turun saya ketemu, wah Bapak sakit, wah kalau gitu harus makan lebih banyak gitu. Pada saat saya makan siang bareng, ya makan banyak. Berarti Pak Noel diajak makan untuk jadi 100 kilo lagi. Iya. Jadi waktu itu udah turun kira-kira 15 kilo lah. Kan udah mulai berubah, muka udah mulai tirus gitu kan. Saya terasa saya tetap gemuk. Cuman dibandingin dulu jauh lah sekali. Baju turun, tadinya pakai 4XL, sekarang L. Oh bagus Pak. Jauh sekali. Bagus. 27 kilo berarti sekarang 70-an. Sekarang 79. Oh udah bagus. Dekati ideal banget. 106. Di BMG body mass index saya masih di atas Pak. Yeah. Tapi udah dalam body mass index saya. Body mass index saya masih within range lah, tapi batas atas. Buat saya sih senang-senang aja kok saya. Saya makan kalau sekali makannya banyak sih. Apa tanggapan keluarga? Pertama kali tuh saya pas masuk November saya coba minggu ketiga itu anak saya yang gede, saya punya anak 2 laki, satu anaknya udah 17 tahun. Dia khawatir, waduh nih Pi, jangan sampai macam-macam ya Pi. Ini udah khawatir semua kita meeting rembukan sekeluarga. Ini saya mau coba, Papi mau coba. Jadi tolong didukung aja gitu. Sampai dia khawatir dia riset bahwa ini bisa kekurangan nutrisi di otak ya nggak apa-apa. Papi coba aja. Tapi tes saja. Kalau emang bisa ya bersyukur gitu. Karena bonusnya harusnya berhasil gitu karena kayak saya harus buat keyakinan diri saya gitu. Meskipun tadinya saya nggak yakin dengan pankreas bisa membaik gitu. Saya nggak tahu kan pankreas ini kan di dalam tubuh ya. Cuman kan tanpa obat GD-nya di bawah 100. Terus oh iya, tekanan darah saya langsung normal di bulan kedua. Bulan kedua saya coba di Desember tuh tekanan darah saya normal, nggak pernah lebih tinggi lagi dari 140. Tadinya saya selalu 140 konsisten. Sekarang kalau di tensimeter 120, bawahnya 70. Gitu. Banyak sekali berkahnya Pak. Iya. Jadi darah tinggi hilang. Saya cek terakhir di Desember, dari Maret, semua bagus. Kolesterol juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu tinggi, tapi jauh lebih di atas dari 250-an. Tapi saya yakin nih, ya benar kata Pak Eko, kolesterol saya biasa lebih rendah dari ini. Udah mulai nggak enak, leher nggak sakit sih, cuman sekarang nggak berasa apa-apa. Jadi saya rasa ya saya tenang saja. Asam urat nggak tinggi juga saya, karena meskipun saya makan jeroan tapi saya batasi. Jadi saya makan daging pure,
Kalau makan banyak saya makan banyak, saya nggak takut, pokoknya saya sampai kenyang, kata Pak Eko nggak boleh kurang dari 1.500, tapi saya rasa sih nggak sampai di 1.500 karena bentukannya turun akhirnya kan. Kesimpulan Bapak selama ini apa? Setelah berapa bulan ya? 9 berapa bulan? Saya 7. dari bulan. November, hampir 7 bulan. Saya sih enjoy. Saya rasa saya yang lesson learn, apa yang saya pelajari ya, saya harus kenali diri saya. Saya nggak boleh balik lagi karbo terlalu banyak. Saya coba untuk filter balik. Saya coba, tapi selebihnya saya nggak makan lagi kentang, saya nggak makan lagi nasi. Nggak tahu sampai kapan. Teman saya enjoy aja. Karena keinginan untuk tidak makan obat begitu besar, dan saya nggak mau seperti orang tua saya. Diabetes. Kakak saya tuh diabetes. Jadi saya ada penyesalan pada saat 2000. Saya tuh kakak saya... mana dia diabetes terus di Jawa, di Kudus. Terus tiba-tiba dia sakit, saya tengokin, waduh kakinya nggak mau sembuh nih. Saya nggak kenal tuh Mobi, saya punya penyesalan, saya nggak kenal Mobi dulu. Kalau nggak, mungkin saya bisa selamatin kakak saya. Kakak saya tuh sakit diabetes sampai akhirnya sakit ginjal, terus cuci darah sekian tahun, akhirnya meninggal. Jadi saya punya penyesalan itu sebenarnya. Kenapa saya nggak kenal Pak Eko lebih dulu gitu ya? Katakanlah 3 tahun yang lalu deh, mungkin saya bisa selamatin kakak saya gitu, kakak perempuan saya gitu. Saya sekarang jadi anak tertua sekarang. Iya Pak. Cuman ya kan nggak gampang ya, meskipun saya kenal Pak Eko juga, saya nyadari diri saya sendiri aja begitu sulit, mengenali diri saya begitu sulit. Untuk tidak cheating juga perlu keinginan yang sangat kuat. Dan saya nggak bisa memberi saran apa-apa kepada Bapak Ibu dalam grup ini, cuman buat saya sendiri yang saya bisa lihat, dengan disiplin, dengan kita merubah pola hidup kita, dengan kita mempelajari tubuh kita, ya selalu rutin dengerin, ya saya masih suka dengar yang voice note awalnya Pak Eko gitu. Saya simpan, saya kasih nama, oh ini isinya ini, oh isinya ini. Jadi kalau ada perlu motivasi, saya dengerin aja. Saya dengerin. Cuman ya diulang-ulang, nggak pinter-pinter sih Pak Eko, jadi jangan dites ya Pak Eko. Ya. Pak Warsono juga jangan tes Pak saya. Noel, terima kasih banyak ini untuk testimoni ini, memotivasi teman-teman di pagi ini. Saya Ya, beralih ya Pak ya? Iya silakan Pak. Saya beralih Pak Noel ke Bu Rina. Nanti Pak Samyo. Ini saya dengar pergerakan Pak Samyo hebat sekali. Saya bikin yang paling terakhir biar gegap gempitanya lebih seru. Pak Samyo. Oke, Bu Rina. Ceritakan mengenai Bu Rina. Bagaimana kami... suaranya dimunculkan Bu? Bisa? Bu Rina. Suaranya diaktifkan dan videonya ditampilkan. Ini kayaknya sering dapat gangguan. Ini di Jawa sinyal agak kurang bagus, Pak. Oh ya? Ini di sini juga kadang-kadang Pak War. Oh berarti Kalimantannya yang bagus nih. Atau Pak Samyo dulu. Oke, Pak Samyo, silakan Pak dibuka mic-nya, kemudian diceritakan bagaimana Pak Samyo dapat pengalaman diabetes, dan kemudian bagaimana Pak Samyo pasti saya yakin ya, setelah mengetahui PMB pertama kali, ini aneh banget. Nah, boleh nggak diceritakan terus bagaimana kita bisa merubah pikiran dan kemudian merasa bahwa oh ya ini sesuatu yang layak untuk dilakukan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang nikmat sehat. Yang kedua, saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Eko, Bapak Warsono, Pak Partono, Ibu Niken, beserta Mbak Vinda yang sudah membimbing saya dalam pelaksanaan pelatihan Mudi ini.
Awalnya saya diperkenalkan Mubi ini oleh kakak sepupu saya di Kebumen, Pak. Beliau juga peserta pelatihan juga, angkatan 86. Saya baca sharingnya itu begitu. Yang sangat menarik saya itu ada penyembuhan diabetes tanpa obat, tanpa ramuan, tanpa alat begitu. Sungguh menarik sekali karena awal-awalnya saya terdeteksi mempunyai diabetes itu menjelang pensiun tahun 2009, Bapak. Cuman wallahu a'lam dari kapan saya menderita diabetes itu nggak tahu, terdeteksinya tahun 2009. Sejak tahun 2010 mungkin saya mengkonsumsi obat. Ada beberapa macam obat. Pertama saya coba glibenclamide, efeknya saya badan gemetar, Pak. Terus saya ganti dengan metformin, begitu juga gemetar. Terus terakhir saya mencoba dengan glukovan. Alhamdulillah cocok glukovan itu sampai kira-kira dari 2010 lah mulai minum obat glukovan itu. Nah, terus suatu saat saya konsultasi dengan keponakan saya yang apoteker. Saya tanya, namanya Wulan, Lan, kalau orang minum obat berkelanjutan bertahun-tahun, apa efeknya? Waduh, itu bisa ke ginjal, Pak. Di ginjalnya bisa kena. Waduh, saya berpikir, Pak, kalau mendengar kata ginjal itu pasti hubungannya mesti cuci darah gitu kan. Waduh, saya sedih sekali, bingung. Nah, akhirnya saya mendapatkan sharing dari kakak sepupu saya itu, ya udah tanpa pikir panjang lagi, saya langsung mendaftarkan melalui kalau nggak salah Bu Mary apa itu ya Pak. Nah, terus alhamdulillah bisa diterima karena mungkin persyaratannya gula darah puasa, gula darah sewaktu memenuhi persyaratan, jadi bisa diterima sebagai pelatihan. Sejak 1 November itu, saya kan mulai 1 November, Pak. Langsung saya ikuti petunjuk-petunjuk Pak Eko melalui PMB. Langsung tanggal 1 November itu saya mau langsung ikut PMB, terus IF juga. Alhamdulillah hasilnya bulan November itu full sudah bisa langsung ke 2 digit, Pak. Ya, diantaranya kalau nggak salah yang 2 digit yang terendah itu sempat 55. Oh, tanggal 27 November itu 55, Pak. Terus tanggal berapa itu 6 November 59. Lainnya itu bervariasi, Pak. Ada yang alhamdulillah ya bervariasi juga, tapi banyak yang sudah 2 digit, Pak. Ya, singkat kata sampai bulan April menjelang puasa itu ya mulai puasa tanggal 2 April kalau nggak salah saya mencoba, karena menurut Mbak Vida udah 2 digitnya udah banyak, Pak, dicoba itu. Ya saya coba awal puasa itu, Pak, tanggal 2 April saya coba kurva V terbalik. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh Mubi. Cuman catatan saya bukunya itu nggak tahu terselip di mana, Pak, mau dibacakan angka-angkanya nggak bisa jadi. Tapi yang jelas memenuhi persyaratan Mubi. Nah, terus saya coba alhamdulillah berhasil tanggal 2 awal bulan puasa. Terus selang 1 hari, pokoknya selang 2 hari Pak, saya coba tes kurva terbaliknya itu tanggal 3 saya coba tes lagi. Alhamdulillah
alhamdulillah hasilnya juga saya cek lagi, saya tes lagi, alhamdulillah juga sesuai dengan persyaratan MOBI. Tanggal 7 saya cek lagi juga alhamdulillah sesuai dengan persyaratan MOBI. Nah, saya kurang puas Pak, itu 4 kali yang saya lakukan tes itu, saya tesnya menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa, terus nanti 2 jam setelah buka, 4 jam setelah buka, selalu saya cek itu 4 hari itu saya lakukan seperti itu. Tesnya sahur, 2 jam setelah sahur saya cek, 4 jam setelah sahur juga saya cek. Alhamdulillah juga dengan MOBI. Artinya saya berkesimpulan MOBI. Nah, terus sampai karena sudah 5 kali saya cek itu, saran Mbak Vida, ceknya 2 kali aja Pak, menjelang sama 9 jam, 4 jam setelah makan aja cek, juga 2 digit. 2 digit itu juga antara angka 70 sampai 85 paling tinggi Pak. Sempat malah di bawah 70, 68 atau pernah itu. Nah, alhamdulillah itu sampai puasa ke-20. Nah, masuk ke 21 ini yang saya baru agak ragu. Kok sekali 2 kali saya cek kok angkanya 90, kadang 95. Terus 4 jam setelah itu saya cek juga 3 digit. Pernah ya 3 digit pun tidak lebih dari 115. Ada 106, kadang 109 gitu. Nah, ya terus terang aja memang barangkali mungkin masuk hari ke-21 itu kurang tidur ya Bapak. Karena saya punya punya target gitu, punya target. Ya maaf, saya tidak riak, tidak pamer. Saya pengen bisa menghatamkan Quran 4 kali gitu Pak. Jadi ya mungkin memang kurang tidur. Ditambah lagi hari terakhir puasa itu saya kayaknya batuk pilek. Orang istri saya kena batuk pileknya 2 hari menjelang akhir puasa. Istri saya hari terakhir malah menyarankan, udah nggak puasa-puasa, nanti gampang bayar dulu aja, gampang bayar lain waktu itu. Tapi saya pertahankan, alhamdulillah sampai kuat gitu, sampai hari terakhir itu. Namun ya kondisinya udah pileknya itu udah meler, nggak karu-karuan, batuknya juga gitu. Nah, mungkin dari itu juga, terus saya kan ke dokter Pak Eko, ke dokter dikasih obat ya saya minum. Terus, mungkin dari itu juga, dari faktor kurang tidur mungkin iya, terus faktor sakit itu iya, terus ya ada ya beberapa kali ada GNG juga. Ditambah lagi ini Pak Eko, saya belakangan ini saya ceritanya diajak jalan-jalan ke adik saya ke Banyuwangi. Enggak, tanpa tahu rencananya, ternyata dilanjutkan ke Bali. Ke Bali. Ke Bali itu kan ada daerah yang namanya Gumitir, Pak Eko. Yang jalannya itu seperti di puncak. Ketika saya menuju ke Balinya dari Banyuwangi melalui Gumitir itu, perut dalam keadaan mungkin berisi gitu, saya tidak apa-apa. Tapi begitu pulangnya dari Bali ke Banyuwangi melalui daerah Gumitir itu, saya dalam keadaan IF.
dan rencananya akan makan saya jam 12 nanti. Nah, di situ saya mulai agak terasa pusing. Agak terasa pusing karena mungkin jalannya yang keliak-keliuk itu terus naik turun gitu. Nah, udah jam 12 saya makan. Begitu makan tambah lagi, biasanya kalau saya kepalanya udah itu perut ngiri, Pak. Perut jadi nek gitu, terus kayak terasa masuk angin gitu. Ya udah akhirnya sampai keterusan sampai saya di pos Ungaran, malamnya saya menggigil sekali, kedinginan menggigil karena mungkin tinggi badan saya panas tinggi sekali. Jadi saya menggigil kedinginan, Pak Eko. Ya itu. Nah, sampai berkelanjutan pulang ke Jakarta. Ya itu saya cerita Bu Vinda juga. Bu, saya tidak periksa gula darah karena saya begini gitu. Nah, akhirnya sampai saya kemarin tadi malam saya kan sudah dikabari Bu Mbak Vinda untuk testimoni itu. Saya karena itu masih 4 jam setelah makan itu masih cukup tinggi, Pak, masih di 3 digit. Jadi saya, Bu, Mbak, saya tolong jangan diikutkan testimoni karena saya malu dengan diri saya sendiri. Karena mungkin kesembuhan saya itu kesembuhan semu atau bagaimana gitu. Karena 4 jam setelah saya cek itu 3 digit, Pak Eko. Itu. Tapi alhamdulillah tadi malam saya makan telur 4 butir, terus sama ikan patin yang di bumbu rujak, terus makan alpukat. Tadi menjelang olah nafas itu saya cek gula darah 83. Wah, bagus ya ini. Iya, 83, Pak. Nah, cuman ini setelah olah ini belum ngecek lagi nih. Oh iya. Iya. Baik, Nah, cerita itu yang mengesankan. Iya. Alhamdulillah itu Pak yang bisa saya ceritakan. Lah barangkali mungkin ada saran-saran atau masukan Pak Eko supaya kesembuhan saya itu kesembuhan semu atau memang saya akan jelaskan nanti, Pak. Sudah sembuh, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terakhir Bu Rina. Ini Bu Rina terlempar terus ya dari tadi. Keluar masuk, entah kenapa jaringannya. Bisa nggak diberikan, nanti saya ingin Bapak dan Ibu memberikan pesan pada teman-teman, apa saja yang dirasakan, apa saja yang diharapkan, yang dirasakan, diharapkan, dan bagaimana kita menjaga gaya hidup kita supaya ini jangan sampai turun ke anak cucu kita. Kita kan selalu beranggapan, wah ini karena orang tua kita disalah-salahin terus. Kakek nenek kita dianggap penyebab penyakit. Padahal cuma hanya gaya hidup. Nah, sekarang Bu Rina, saya berikan waktu yang Bu Rina. Silakan Bu Rina. Suaranya Bu Rina. Suaranya Bu. Iya. Baik, Pak Eko, maaf. Ini sinyal di rumah saya agak kurang bagus, jadi terlempar terus. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum, Pak Eko, Pak Waksono, Pak Partono, dan semua. Ya. Alhamdulillah, Pak Eko, saya bisa sharing di program ini. Awalnya, waktu itu saya tahun 2014, saya divonis cek gula darah itu sekitar 315 seperti itu, Pak. Nah, setelah itu sekitar 7 tahun berarti, Pak, ya, saya ikut sekitar 7 tahun saya berpenyakit diabetes itu, akhirnya saya dikenalkan dengan program MOBI ini. Nah, waktu itu saya pas ikut MOBI itu saya langsung berhenti obat,
langsung berhenti obat gula, obat tensi, semua langsung berhenti. Saya ikut awal Mobi itu, Pak. Dari awal ikut Mobi semua berhenti minum obat. Saya agak-agak disiplin karena saya tidak pernah cheating selama 4 bulan itu, Pak. Jadi saya agak cepat juga tuh setelah 120 hari itu. Saya cek darah karena ingin mau mencoba V-kurva terbalik. Waktu itu saya cek darah, yang tinggi itu kolesterolnya, Pak. Waktu itu saya kolesterolnya hampir 600, Pak. Oh, iya. Saya kaget waktu itu. Ya, saya kaget waktu itu. Saya sampai bilang ke Bu Finda, ini saya gimana kok kolesterol saya tinggi banget setelah ikut PMB ini. Boleh minum obat enggak ya? Saya kebunikan juga, ke mentor saya kebunikan, ke Bu Finda. Boleh minum obat dulu enggak? Soalnya saya mau mencoba V-kurva terbalik. Akhirnya, oh ya Bu, coba aja minum obat. Akhirnya saya minum obat selama 1 minggu tuh, malam ya. Setelah 1 minggu itu agak turun jadi 300-an lah waktu itu. Terus akhirnya saya mencoba V-kurva terbalik. Pertama kali V itu saya sampai gini, Bu Finda, kok saya deg-degan ya mau mencoba V terbalik, saya bilang. Kayak gitu. Ya, kok saya ini saya takut tidak benar. Nggak apa-apa Bu, santai aja kata Bu Finda. Saya selalu komunikasi dengan Bu Finda. Akhirnya waktu itu saya coba, waktu itu setelah 129 hari saya mencoba V-kurva terbalik, Pak. Akhirnya berhasil lah. V-kurva terbalik pertama. Seminggu kemudian V-kurva terbalik kedua saya berhasil juga, tapi di minggu ketiga saya tidak berhasil, minggu keempat tidak berhasil juga. Akhirnya setelah minggu kelima baru saya berhasil sampai 4 kali berhasil. Itu saya senang banget Pak, waktu itu saya bisa kurva terbalik. Nah, sekarang tuh saya sudah makan sayur, makan buah, sudah makan. Kalau nasi mungkin saya tidak terlalu, karena memang saya ingin tidak makan nasi karena memang saya awalnya itu memang bisa tidak makan nasi sih saya waktu pas sebelum ikut program ini. Tapi yang masih saya belum bisa tahan itu kue-kue, Pak. Apalagi Lebaran, Bu ya? Ya. Bagaimana kesimpulan Ibu sebelum ikut PMB, sebelum Ibu mengetahui, pada saat Ibu masih sakit diabetes dan sekarang Ibu sudah sembuh, apa rasanya? Ya, waktu sebelum PMB itu saya memang penyakit yang saya rasakan tuh kesemutan, tangan saya kesemutan, terus dia bangun tidur tuh badan tuh pada sakit, dan tensi saya juga tinggi waktu itu. Nah, setelah ikut Mobi ini, alhamdulillah kesemutannya tuh udah tidak terasa, tapi sekarang agak terasa, tapi sedikit, tidak seperti awal-awal sebelum ikut Mobi, Pak. Nah, untuk setiap bangun tidur sekarang alhamdulillah saya tidak sakit-sakit lagi. Nah, alhamdulillahnya tidak minum obat, Pak. Yang saya rasakan tidak minum obat itu hal yang saya sangat yang saya sangat senangi itu, karena saya sekarang sudah tidak minum obat. Nah, untuk kegiatan Mobi ini sangat bagus sekali, dan saya bersyukur bisa dipertemukan dengan program Mobi ini. Jadi insya Allah saya sehat, karena memang harus di diri saya sendiri yang harus mengobatinya ya Pak ya, karena kan untuk IF, untuk PMB itu saya lakukan sebelumnya, dan sekarang saya masih IF Pak, karena saya ingin maksimal juga, jadi saya masih tetap IF. Cuma sekarang saya sudah tidak PMB, tapi IF saya masih laksanakan, karena memang sebelumnya juga saya suka puasa Senin Kemis sebelum ikut Mobi ini, jadi saya sudah terbiasa IF. Jadi sekarang saya masih suka ikut IF, karena saya enak gitu ikut IF, nanti hasil gula darahnya itu kan jadi di bawah
90 gitu. Saya seneng banget setiap cek gula darah pas angkanya di bawah itu saya seneng banget tuh. Baik, Ya, terima kasih. Jadi, ya. Untuk ini Pak, untuk teman-teman nih Pak, karena saya merasakan jadi memang harus sabar dan disiplin, dan juga jangan cheating. Awal pas ikut itu memang jangan cheating. Yang saya rasakan itu. Ya, baik. Pak Eko, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. Pak. Ya, Assalamualaikum. Bu Vinda, ini sudah berapa kali kopi darat nih dengan teman-teman? Iya Pak, belum pernah Pak. Oh, jadi baru ketemu sekali ini, lihat. Enggak, waktu Zoom aja. Oh, waktu Zoom. Waktu Zoom. Tapi saya sering chat untuk orang-orang yang emang aktif di grup. Oh, begitu. Itu, iya. Jadi yang silent saya chat juga komennya seperti itu ya, biarinlah. Saya hanya berdoa yang silent di grup, semoga dibukakan hatinya gitu ya Pak, untuk sembuh gitu ya Pak. Mereka sebenarnya baca gitu, cuma mungkin ada dalam hatinya mereka mungkin belum siap PMB, apa IF, apa gimana ya terserah. Cuma saya selalu chat sama orang-orang yang aktif aja di grup. Jadi mungkin ada 20 orang. Mereka kadang aktifnya japri saya, ya udah saya saya komunikasi dengan mereka gitu. Kadang-kadang malam ada yang WA saya, ya saya balas kalau misalkan saya masih bangun gitu. Jadi saya maintain dari grup tuh hanya 20 orang Pak. Karena mereka itu yang benar, ya mereka benar sungguh-sungguh pengen sembuh, terus interaktif gitu dengan saya. Kalau misalkan, kalau misalkan yang silent biarinlah, mereka toh tetap baca info-info di grup gitu. Jadi kalau misalkan saya mikirin sama yang silent, saya kena GNG Pak. Ya udah saya biarin aja, yang penting happy aja gitu. Jadi saya menyesuaikan dengan kondisi tiap peserta. Jadi tidak bisa disamakan gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Ada yang nggak pernah 2 digit tapi 100 terus. Tapi bagus mereka gitu ya. Saya biarkan semampunya aja, gitu aja. Yang penting setiap mereka udah lepas obat, terus mereka sudah berusaha, sudah ada perbaikan di masing-masing peserta, gitu. Itu saya hargai, gitu. Saya apresiasi, gitu. Saya bikin seneng aja, jadi nyantai aja. Yang penting nanti nyampe kok ke tujuan, gitu loh. Yang saya lihat kalau dari sepintas apa yang saya baca, memang Bu Vinda sangat berpikiran positif. Memang betul Bu. Ini kita sedang bermain-main dengan psikologi orang, dengan karakter orang ya. Iya benar. Tapi sembuh dan sakit itu dipegang masing-masing, Kalau andai kata mereka berpikiran negatif, ya mereka nggak sembuh. Tapi kalau positif pasti sembuh. Karena pikiran positif itu menggerakkan niat dan keinginan kita untuk mencapai tujuan. Jadi saya sepakat, Bu Vinda. Terima kasih banyak. Untuk tambahan informasi Pak, selama bulan Mei ini kan saya amati, saya selia karena saya mempersiapkan melihat dari data yang disampaikan Bu Vinda, grup 90 itu tinggal 71 orang, tetapi selama bulan Mei itu 22 orang itu yang aktif Pak, dan cukup hidup grup tersebut. Jadi saya bilang, wah ini udah hampir 30% juga yang aktif, dan ternyata sekarang sudah nggak terasa secara beruntun bisa bersama-sama lebih dari 10 orang yang bisa menyatakan fit terbalik dalam bulan-bulan yang sesuai dari metrik kita ya Pak. Jadi bulan ke-5, 6, 7 ini ternyata satu demi satu di grup 90 ini, sekalipun sebagian tadi salah satu Pak Noel itu kan juga jarang. Tapi kalau Pak Wijaya, Pak Samyo memang sangat aktif. Jadi dari 1, 22 orang ini selama ya. Ini adminnya yang menerima lu siapa? Bu Mary. Gitu. Mana Bu Mary? Bu Mary. Mana Mas Freddy? Bu Mary mana? Bu Mary lagi ngantar anaknya lomba, Pak. Iya. Bunikan sebetulnya yang tak tunggu bunikan, Pak. Bunikannya mana ada? Bunikan nggak ada. Tapi Bapak Ibu sekalian, Pak Warsono, terima kasih banyak. Ini awal-awal kami berusaha menampilkan anggota secara borongan. Jadi hari Sabtu yang lalu sudah, hari ini juga. Apa sih tujuannya?
ingin meyakinkan, kalau andai kata di kelas Ibu, dari 100 orang sebelumnya, hanya 20 orang yang aktif, dan kemudian ini ada gerombolan, satu angkatan yang bertestimoni, itu luar biasa. Karena apa? Akan masif. Ini sebenarnya tinggal tergantung bagaimana kita merubah gaya hidup kita. Mau atau tidak. Sehat itu sebenarnya punya kita. Cuman kadang-kadang kita nggak mau ngambilnya. Ngambilnya aja males. Kalau punya kita. Ya kan Bu? Bapak Ibu sudah mengambil hak Ibu kembali. Ini kesehatan saya terebut kembali. Mereka tidak mau merebut. Iya benar. Membiar kepada nasib. Ya. Sekali lagi kesehatan kita rebut kembali, kita jadikan milik kita kembali, berbahagialah bersama keluarga, menikmati hari tua, bersenang-senang dengan mereka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Noel, Pak Susamyo, Bu Vinda, terutama Bu Rina, selalu sehat ya. Saya senang sekali dengan testimoninya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Marsono, makasih banyak Pak untuk bimbingannya Pak. Ya. Pak Eko, mohon maaf, itu di chat ada Pak Pran katanya kalau mau testimoni gimana? Beliau tekanan bola matanya sudah menurun. Boleh. Ya Bu. Tentu saja. Saya akan berikan kesempatan untuk Pak Frans karena testimoni ini barang penting di kami, di kita, di komunitas kita. Siapapun yang memberikan kabar baik bahwa dirinya sehat, berubah kondisinya, itu biasanya akan menyemangati. Ini bukan barang sulapan. Pak Samyo, kayaknya semangat sekali Pak makan telurnya Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Selalu sehat. Salam buat keluarga semuanya Bapak. Alhamdulillah.